sebagai tempat peserta didik belajar menghadirkan suasana kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan perkenalan Ibu Harwanti SPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bontang, seluruh wali kelas 11A hingga 11J, Bapak Ibu Guru, siswa-siswi kelas 11 yang saya cintai. Selamat pagi. Ya, kalau saya bilang pagi, jawabannya pagi. Gitu. 3 kali setuju. Selamat pagi. Iya, gitu dong. Karena kalian duta-duta dari kelasnya masing-masing loh. Iya, pagi ini kita sedang menghadirkan seorang calon guru penggerak angkatan ke-8, Bapak Herdi Saksul MPD, yang pagi hari ini dia akan mengangkat sebuah topik dalam kegiatan CGB beliau, yaitu menumbuhkan budaya positif untuk seluruh wali kelas yang hadir, karena di sini akan menjadi teamwork nih dari kepala sekolah, wali kelas dan siswa untuk nantinya ini diyakini bersama dan dapat direalisasikan bersama. Ya, tanpa panjang kata langsung saja sambutan dari kepala sekolah SMA Negeri 3 Bontang yang terhormat Ibu Harwanti SPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Bapak Herdi Saksul selaku calon guru penggerak di SMA Negeri 3 Bontang angkatan ke-8, Bapak Ibu wali kelas 11 dan anak-anakku yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini adalah aksi nyata dari calon guru penggerak, yaitu Pak Herdi, yang akan membagikan nanti adalah tentang budaya positif. Jadi namanya penggerak, ide-ide yang didapatkan selama pelatihan itu harus diterapkan di sekolah. Maka nanti Bapak Ibu di sini, ini adalah imbasnya yang kita kenal bahwa Pak Herdi akan menggerakkan kita semua, termasuk saya, ya, kepala sekolah dan Bapak Ibu guru. Ini adalah langkah yang positif bagi kita semuanya. Silakan nanti di sekolah kita akan ada budaya positif. Nah, budaya positif apa yang kalian ciptakan? Nah, itu nanti akan menjadi keyakinan kalian dan itu harus diterapkan untuk kemajuan sekolah kita, baik dalam budaya karakternya maupun dalam pembelajaran kita laksanakan bersama-sama. Dari saya cukup sekian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk Ibu Harwanti yang telah meluangkan waktunya. Iya, tadi beliau mengatakan kalian adalah role modelnya. Setuju ya? Sebagai role modelnya, setuju ya? Iya, tanpa panjang kata kita langsung saja sambut Bapak Herdi Saksul MPD. Tepuk tangannya dong. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Salam sehat dan salam bahagia. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bontang yang telah memberikan motivasi, kesempatan dan peluang serta harapan, tak henti-hentinya mendorong kami sebagai calon guru penggerak. Itu satu kekuatan buat kami bagaimana kita bisa berkolaborasi ke depan. Terima kasih juga buat seluruh wali kelas 11 yang bisa meluangkan waktunya
untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Semoga setelah kegiatan ini bisa kembali ke kelasnya untuk melakukan apa kira-kira yang harus kita lakukan untuk melakukan sebuah perubahan di sekolah kita. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat seluruh unsur guru BK bimbingan konseling yang ada di belakang, yang mungkin akan mensupport kami semua dan akan berkolaborasi dengan kita semuanya ke depan. Semoga budaya disiplin positif di sekolah kita bisa kita terapkan. Dan yang saya cintai dan yang saya sayangi anak-anakku semuanya, perwakilan kelas 11 yang bisa meluangkan waktunya juga untuk hadir dalam kegiatan ini. Baiklah, karena waktunya sangat singkat, saya berharap kita berbagi tugas. Dan untuk kelas 11 mungkin hari ini kita sudah memanggil seluruh di kelasnya, Bu. Mungkin kelas yang lain nanti kita kolaborasi dengan teman yang lain. Ini satu kesempatan yang mungkin juga sebagai tugas tanggung jawab kami selama mengikuti pendidikan. Posisi saya di sini bukan sekedar untuk mengajarkan Bapak Ibu, tapi kita sama-sama belajar. Kalau dulu mungkin kita sudah tahu budaya positif, tapi kalau keyakinan kelas hal yang baru buat kita, karena yang kita pahami adalah kesepakatan kelas. Oke, latar belakang kemarin budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan secara universal diterapkan di sekolah. Mengawali kegiatan ini, saya akan menjelaskan apa sih itu budaya positif. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini menurut Stephen R. Covey pada prinsipal Center Leadership 1991 tentang budaya positif. Sebelum kita lanjut, saya mohon untuk seluruh siswa, anak-anakku semuanya, mungkin yang sejajar dengan dia, kita boleh bermain dulu sebelum kita lanjut. Untuk yang posisi sini saya sebutkan posisi A, ya. Ini posisi B, posisi A, posisi B, posisi A. Nah, di sana tidak kedapatan teman. Berarti bisa belakang posisi A, B, ya. Oke. Untuk yang posisi A, nanti akan mengepalkan tangannya. Lalu posisi B akan berusaha membuka tangan si A. Yuk berhadapan. A B oh betul, berhadapan kalian. Oke. Oke, kita mulai ya bermain ya. Nggak usah terlalu tegang, kita main dulu. Buat yang posisi A, tolong dikepalkan tangannya. Yang posisi A dikepalkan tangannya. Yang B berusaha untuk membuka kepalan tangan itu. Sebelum, tolong jangan dulu dilakukan, nanti akan ini arahannya dibaca. Tugas si A mengepalkan tangan, lalu membayangkan bahwa dia menyimpan sesuatu dalam kepalan tangannya. Dia akan menjaga barang itu. Ya, bisa dipahami? Terus yang si B berusaha membuka. Boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda,
menggelitik, dan berjanji apa saja. Satu yang tidak boleh, jangan melukai. Oke? Kita mulai ya. Gimana, siap? Jangan tegang ya. Ayo kita mulai. Coba kepalkan tangannya untuk yang posisi A. Si B berusaha membuka dengan caranya. Silahkan. Waktu cuma 3 menit. Pertahankan tangan itu, jangan sampai. Pertahankan sesuatu yang menurut kamu ada sesuatu yang paling berharga dalam genggaman itu. Jangan menyakiti. Bujuk-bujuk boleh, dirayu-rayu boleh, dijanji-janji boleh. Oke, waktu selesai. Sudah. Aduh, yang tadi si A, angkat tangan yang membuka kepalanya. Si A. Semua menggenggam kepalanya. Oke, kita lanjut. Si B sekarang, posisi kepalkan tangan Anda. Posisi B. Posisi B, kepalkan tangannya. Si A merayu, menghardik, membujuk. Bagaimana tangan itu terbuka? Silakan. Ayo, lakukan. Dirayu boleh, dibujuk boleh. Ya. Oke. Dibujuk boleh nggak? Dibujuk, dijanji-janji manis. Asal jangan melukai ya. Oke, 3, 2, 1, waktu selesai. Bapak mau dengar posisi B. Posisi B ada yang terbuka? Ada 1. Oke. Pasti diancam itu. Ada 1. Sekarang kita lanjut. Bandingkan jawaban Anda, apakah berbeda atau sama? Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Apakah Anda membuka kedua tangan Anda? Tidak. Berarti kita lanjut pertanyaan kedua. Tidak ada yang membuka dari sana? Ada. Yang sana tadi membuka, oke. Kenapa membuka kepalan tangannya? Kita dengar ya. Apa alasannya kenapa tangannya dibuka? Licin, Pak. Oh, licin. Cuman alasan itu? Seharusnya Tadi mau jadi pertahankan. Iya, Pak. tadi dia berusaha mempertahankan cuma karena licin. Oke, kita lanjut. Apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Oke. Mengapa mempertahankannya? Pasti ada dasarnya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya yang kita pahami bahwa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup, membuka dan menutup kepalan tangan tadi, kontrolnya ada pada diri kita sendiri. Paham? Pengaruh orang tidak mampu membuka kepalan tangan tadi kalau kita tidak mau. Begitu juga dalam proses belajar mengajar. Bapak ibu guru hanya menonton dan mengarahkan. Kalau kamu tidak mau belajar serius, keberhasilan ada pada kalian sendiri. Bisa dipahami sampai sini? Bahwa kebutuhan kontrol seseorang ada pada dirinya sendiri. Orang lain hanya sebagai penonton mengarahkan. Selanjutnya, kita percepat aja. Oke, sekarang teori kontrol kita lihat mencoba mengubah agar pandangan semua orang sama. Ternyata sebenarnya pandangan kita itu berbeda. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus respon. Sementara kalau teori kontrol, semua perilaku itu punya tujuan, baik itu perilaku negatif maupun perilaku positif. Terus selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut stimulus respon. Sementara teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain tidak bisa berpengaruh banyak
kalau bukan kemauan kita sendiri. Jadi dalam proses belajar, bagaimanapun usaha yang dilakukan oleh guru-guru di sini, kalau kalian tidak sadar dari dalam diri sendiri, kita juga tidak bisa memaksakan kehendak itu. Makanya mohon ke depannya budayakan bagaimana kita memahami apa yang kita butuhkan. Agar apa? Perhatikan model stimulus respon, posisinya bisa menang, bisa kalah. Sementara teori kontrol mengatakan menang. Kata kuncinya bahwa apakah kita berada di stimulus respon atau berubah ke teori kontrol. Yang tadi salah tetap jadi menang, yang menang tetap jadi posisi menang. Tidak ada yang sakit hati dalam posisi ini, tidak ada yang kalah. Nah, inilah budaya yang mungkin akan kita terapkan ke depan. Sekarang, siapa yang pernah merasa dihukum sebagai penghukum? Pernah merasa dihukum? Kita masuk pada teori 5 posisi kontrol tadi. Siapa yang pernah merasa berbuat kesalahan? Oke. Siapa yang merasa pernah jadi teman? Siapa yang pernah merasa jadi pemantau? Oke. Siapa yang pernah merasa jadi manajer? Oke, kita lihat 5 posisi kontrol seperti apa. 5 posisi kontrol saya akan jelaskan sedikit-sedikit. 1. Posisi penghukum. Guru atau siswa yang melakukan pelanggaran, terlambat masuk sekolah, lalu diberikan sebuah hukuman. Kamu terlambat lagi hari ini. Kenapa terlambat? Karena kamu terlambat sekarang keliling lapangan 10 kali. Itu posisi penghukum. Bapak Ibu, apakah kita masih berada pada posisi penghukum? Efeknya, anak akan jadi memberontak. Anak jadi pendendam dan menyalahkan orang lain. Dampaknya, saat itu dia akan berubah, akan mengerjakan pekerjaan itu, tapi karena terpaksa. Bisa dipahami? Yang kedua, membuat anak merasa bersalah. Yang mana menunjukkan kekecewaan. Guru selalu mengatakan, waduh, Bapak kecewa banget sama kamu terlambat lagi. Anak posisinya di sini selalu merasa bersalah, merasa tidak bisa berbuat lebih, menyembunyikan. Jadi efeknya, hasilnya nanti dia akan menyembunyikan sesuatu dan banyak berbohong, menyangkal atas pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukannya. Dia nanti akan jadi rendah diri dan merasa gagal dan tidak berharga. Sekarang kita masuk pada posisi kontrol sebagai teman. Membuat alasan, selalu membantu teman. Nah, kamu terlambat lagi, nanti kepala sekolah lihat loh, nanti kepala sekolah takut, ketahuan kita sama kepala sekolah, cepat masuk sudah sana. Ini menjadikan teman, anak sebagai teman, efeknya apa? Dampaknya seperti apa? Saat anak tidak diperhatikan lagi, dia akan merasa, saya kira bapak itu teman saya. Lalu saya pikir dia akan membantu saya. Nah, dampaknya anak tidak akan pernah mandiri dan tidak bisa memutuskan sesuatu
Karena tergantung sama temannya tadi. Oke? Motivasi yang muncul jika kita mengambil posisi kontrol sebagai teman, itu motivasi internal atau eksternal? Oke, ada yang jawab internal atau eksternal? Pengaruh dari teman. Berubah karena merasa dijadikan teman, tetapi saat tidak dijadikan teman, dia tidak berubah lagi. Oke, selanjutnya posisi pemantau. Guru di sini posisinya selalu menghitung, mengukur berdasarkan apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Jadi kalau anak salah, kamu terlambat lagi, konsekuensinya kamu harus cuci WC. Itu posisi menghukum. Kalau konsekuensinya kamu tidak boleh masuk pelajaran, anak nanti itu merasa seperti apa? Dia akan menitik beratkan pada dampak pada dirinya sendiri, dan kalaupun dia melakukan itu karena dia mengharap sesuatu, karena ada konsekuensinya tadi. Saya mau rajin biar saya dapat penghargaan dari bapak itu. Saya mau ini supaya bapak itu memberikan saya nilai tinggi. Itu posisi pemantau yang seharusnya kita lihat bahwa motivasi yang muncul dari dalam adalah motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Oke, nanti kita jelaskan lebih dalam lagi. Menyesuaikan bila diawasi terpaksa. Nah, posisi pemantau karena ada konsekuensinya. Kalau kamu nanti terlambat, saya pantau terus. Saat tidak dipantau, masukkan bajumu, masuk. Setelah gurunya pergi, dibuka lagi. Nah, apakah kita masih berada posisi seperti itu? Apakah kita bisa merubah budaya positif di sekolah kita? Sekarang posisi yang manajer. Ini harapan kami, harapan saya, semoga ini bisa dilibatkan semuanya. Posisi manajer adalah bagaimana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini tadi? Apa yang sudah kita yakini? Mengapa kamu, nilai-nilai apa kira-kira yang kamu ingin capai atas akibat perbuatan tadi? Nanti kita akan praktek bagaimana cara menerapkan posisi manajer. Hasil menguatkan watak, karakter. Di sini kita mampu menguatkan watak dan karakter anak. Begitu juga teman dengan teman, siswa dengan siswa bisa meningkatkan karakter. Ini boleh diterapkan di rumah, boleh diterapkan di kantor, boleh diterapkan di sekolah. Terus dampaknya kalau kita jadi manajer, anak bisa mengevaluasi dirinya sendiri, menjadi dirinya yang lebih baik lagi. Ini efek dari posisi manajer. Oke, itu 5 posisi kontrol yang harus kita pilih. Sekarang kita lihat. Tolong diperhatikan. Di situ ada tabelnya. Di sini motivasi eksternal dan di sini motivasi internal. Jika kita berada menjadi penghukum, apa yang muncul? Identitas anak jadi gagal. Jadi penghukum, perilaku kontrolnya negatif. Yang kedua, jika kita menjadikan anak sebagai pembuat merasa bersalah, motivasi karena eksternal. Identitas juga masih posisi gagal. Perilaku kontrol juga masih negatif. Nah, jika kita memposisikan pada teman, posisi teman seperti apa? Masih eksternal. Jadi kalau anak berubah, anak melakukan itu karena motivasi dari luar, belum motivasi
dari dalam dirinya. Nah, cuman posisi teman ada posisi positifnya, ada sisi positifnya. Cuma bisa berhasil, bisa juga tidak berhasil. Identitasnya bisa sukses kalau guru memposisikan siswa sebagai teman. Sekarang kalau guru memposisikan siswa sebagai pemantau, atau kalian memposisikan dirimu sebagai pemantau terhadap teman-temanmu, apa yang terjadi? Masih motivasi eksternal, identitas juga bisa sukses, kontrolnya masih positif. Yang terakhir kita lihat, motivasi internal muncul, identitas sukses, kontrol diri hanya pada posisi mengajar. Kita lihat Penghukum, dia posisinya gagal, eksternal, negatif. Kalau membuat masalah bersalah, eksternal, gagal, negatif. Selanjutnya, sebagai teman masih juga posisi eksternal, motivasi eksternal yang muncul, tapi sudah posisi sukses dan perilaku positif. Selanjutnya, jadi pemantau seperti apa? Masih motivasi eksternal. Kalau kita jadi pemantau masih posisi eksternal semuanya, dan sudah identitas sukses yang dicapai. Nah, sekarang perilakunya seperti apa? Positif. Masih ada merah satu ya, masih ada merah satu ya. Bagaimana supaya kita tidak mendapatkan merah? Posisi manajer, motivasi internal, sukses, dan kita berada pada kontrol diri. Siapa yang bisa kontrol dirinya? Siapa yang bisa kontrol dirinya? Diri sendiri. Orang lain tidak bisa. Orang lain hanya bisa mengarah. Nah, kalau gurunya sudah berusaha pun, tapi hasilnya selama ini apakah sudah berhasil atau tidak? Nah, sekarang kita hindari posisi-posisi ini, kita masuk pada posisi manajer nanti. Bisa dipahami sampai sini? Semua perilaku manusia ada penyebabnya. Saya ngambil duit temanku karena saya mau beli makan, lalu saya ambillah duit di tasnya. Tujuan saya adalah supaya saya apa? Bertahan hidup. Seperti itu ya. Sekarang saya tidak mau diatur sama wali kelas. Ada alasannya, karena mungkin mau merasa bebas. Terus ada mungkin di antara kalian yang selalu baper, suka ngebully misalnya, mungkin karena kurang kasih sayang dan rasa diterima. Jadi semua penguasaan juga, ini sering mukul temannya, merasa berkuasa di kelas, atau merasa dia yang paling pintar, karena dia merasa penguasaannya ada. Terus karena kesenangan, dia berbuat karena merasa senang. Oh, saya mau belajar dengan tekun karena saya mau merasa senang. Itu yang digali dalam hidup semua, bahwa semua perilaku kita, baik itu negatif maupun positif, karena ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Selanjutnya kita masuk pada keyakinan kelas. Apakah perbedaan antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Ada yang bisa memberikan jawaban?
Selama waktu kelas 10 pakai apa? Kesepakatan kelas ya? Nah, kira-kira apa perbedaan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Sama-sama disepakati, keyakinan kelas juga sama-sama disepakati, ya kan? Sekarang saya tanya, bedanya di mana sih? Mungkin keyakinan tidak ada hukuman, Pak. Mungkin ya. Di keyakinan tidak ada hukuman, bisa jadi. Ada lagi? Apa perbedaan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Oke, kita lihat. Kesepakatan kelas menggunakan kalimat negatif, sementara keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Berikutnya, kesepakatan kelas itu sifatnya hanya bisa sampai pada disepakati saja, tapi tidak dilaksanakan. Kalau keyakinan sudah diyakini dari dalam diri, pasti kita nanti akan laksanakan. Siap laksanakan keyakinan kelas nanti? Ya. Bagus. Apalagi mantannya ya. Keyakinan kelas, kita masuk pada keyakinan kelas. Saya mohon untuk semua siswa bawa Bawa. minta tolong dibagikan Belakang Sekarang aja, Pak. warna kuning. Warna kuning. Kuning pakai, Mak. Orang dia malas kalau tadi cuma dilihat aja. Keyakinan. Dia kemana sudah? Kita masuk keyakinan ya. pakai yang kuning ya. Ada yang belum dapat kertasnya? Oh, mati. Oke, sebelum semangat, kita sekarang posisi curhat pendapat. Sekarang anak-anakku semuanya, coba dituliskan di kertas warna kuning. Tuliskan di kertas warna kuningnya curhat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Disepakati dulu, nanti baru diyakini, nanti hasil akhirnya diyakini. Oke, sekarang tuliskan peraturan-peraturan apa sih yang selama ini di kelas yang kira-kira perlu kita terapkan. Oh, masih banyak yang tidak kerjain PR, masih banyak yang buang sampah tidak pada tempatnya. Oh, masih banyak yang ngebully. Tulis saja semuanya, kita sepakati nanti. Boleh lebih dari satu, kalau saya bilang waktunya habis cukup. Dengan langsung posisinya langsung ditempel ke sini. Kita mulai ya. 3 sudah ditulis semua. Waktunya 2 menit lagi. 2 menit lagi. Tulis. Peraturan apa yang kira-kira harus kita sepakati? Tuliskan di kertasnya, biar nanti kelasnya aman, nyaman, tentram, damai, bahagia. Ayo dituliskan semuanya. Untuk wali kelas nanti mungkin ini hanya sekedar proses, dan nanti balik ke kelasnya melakukan hal yang sama. Oke, gak usah lama-lama, kita tulis waktunya cepet.
Ditulis di sini, ditempel di sini, cepat semuanya ditempelin sudah. Waktunya habis. 1, 2, 3, Tempel, tempel. boleh ada nama dia. Iya, kayaknya boleh. Enggak lah. Tidak boleh ada PR ya. Iya. Kalau ada PR, mau apa? Aku udah mau. Oke. Sudah semuanya ditulisin semua apa yang harus kita sepakati. Ini masih angan-angan, masih harapan, masih rancangan. Nah sekarang kita akan pindahkan jadi sebuah keyakinan kelas. Kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Saya lihat satu, tidak melaksanakan piket tugas tepat waktu, berarti harus disiplin waktu. Gimana? Apa yang harus kita sepakati kalimatnya? Tidak melaksanakan piket. Ambil kalimat positif. Maksudnya dia nggak mau piket juga. Melaksanakan piket ya, itu positifnya. Sekarang melaksanakan tugas tepat waktu. Oke, kita tulis positifnya satu. Apa? Melaksanakan tugas tepat waktu. Oke, satu kesepakatan. Nanti kita revisi lagi kalau masih perlu. Membersihkan kelas setelah belajar. Berarti kita ambil kalimat yang rapi apa? Membersihkan kelas setelah belajar, menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Oke, kita lanjut. Sudah 2 poin. Tak. Membersihkan kelas setelah belajar, sama poinnya. Menjaga kebersihan kelas. Mengumpulkan tugas tepat waktu, membersihkan kelas, sama. Menjaga tugas tepat waktu, membersihkan kelas. Harus datang tepat waktu. Harus datang tepat waktu. Berarti kita tulis apa? Disiplin waktu. Setuju ditulis disiplin waktu. Masih bisa direvisi nanti. Disiplin waktu. Oke, lanjut. Jika mengajar, guru harus lebih aktif. Ini belum poin musuh sana. Masih banyak yang membuang sampah sembarangan, berarti harus menjaga kebersihan. Masih banyak tidur saat jam pelajaran dan ada guru di kelas. Ini apa ini? Kalimat apa positifnya? Gai. Apa lagi? Oke. Apa? Menghargai. Menghargai orang lain. Jadi siapapun itu, meskipun gurunya tidak mengajar di kelasnya, harus dihargai. Selanjutnya, masih banyak yang bully. Menghargai orang lain. Masih banyak yang malas membersihkan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Membagi kipas dengan adil.
membagi kipas dengan adil. Berarti kita tulis saja bersikap adil. Oke, lanjut. Datang terlambat, tepat waktu. Piket kelas, tepat. Melaksanakan tugas tepat waktu. Menjadi piket sesuai jadwal, kembali lagi nomor 1. Masih banyak yang ngebully, menghargai orang lain. Sudah. Piket tidak dilaksanakan, berarti harus disiplin waktu dan melaksanakan tugas. Sudah. Masih banyak yang membuli, masih banyak yang mengobrol saat belajar. Ini hal baru nih, mengobrol saat belajar, menghargai orang lain. Apa perlu ditulis? Sudah masuk ya? Oke. Masih banyak yang sombong, salah, membuang sampah sembarangan. Berarti kebersihan. Curhat pendapat, jangan membuli, jangan lupa piket kelas, masih seputar situ. Datang ke sekolah tepat waktu, masih disiplin waktu. Pikirlah tepat waktu, buanglah sampah pada tempatnya. Datang ke sekolah tepat waktu, disiplin waktu. Tidak ada boleh membuli, kalau tidak piket didenda. Ini perlu ditulis? Hah? Aturan denda ditulis? Oke, tidak. Masih banyak yang membuang sampah, sudah. Saat guru menjelaskan, siswa harap memperhatikan pelajaran dan menghargai guru. Berarti menghargai orang lain. Piket kelas bersama, mengerjakan tugas tepat waktu, disiplin waktu, tidak membuang sampah, berarti menjaga kebersihan. Wah, lumayan banyak ini, semuanya peduli kebersihan ini. Jadi nanti Bapak Ibu wali kelas tenang, kelasnya nanti bersih, semuanya peduli kebersihan ini. Dilarang membuli, menghargai orang lain. Piket kalau piket lagi, disiplin waktu lagi, nggak boleh telat. Ini disiplin waktu lagi masih. Jangan membuat keributan saat guru mengajar. Menghargai orang lain. Jangan tidur di kelas. Menghargai guru dan teman, boleh. Jangan berkata yang tidak baik. Ini menjaga sopan. Tulis nggak? Tulis nggak? Oke, terima kasih. Tulis. Menjaga sopan santun. Hal baru. Mendengarkan seseorang ketika menjelaskan, menghargai orang lain. Tidak boleh makan saat pelajaran, menghargai orang lain atau menghargai guru. Kita juga nih. Tidak boleh makan saat pelajaran, menghargai. Jangan berikan PR. Kalimat positifnya jangan memberikan PR. Ada kalimat positifnya? Coba. Kalau tidak ada, kalimat positifnya ada nggak? Ada kalimat positif. Dilarang memberikan PR. Kata dilarang dihapus. Gurunya. Oke. Ada, coba kata dilarang diganti jadi kalimat positif. Memberikan PR. Berarti boleh. Piket. Tidak membuang sampah. Berpakaian dengan rapi. Sopan santun ya. Menjaga kerapian berarti. Kita tulis ya.
kebersihan kelas. 7 menjaga kerapian. Oke. Sekarang berpakaian dengan rapi. Jika dapat hari piket, tolong dikerjakan. Kalau hari piket berarti disiplin waktu sesuai kerjaan. Sekarang sisa sedikit. Jangan memakai sepatu putih. Tulis ya. Memakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa kalimatnya? Memakai sepatu warna hitam. Memakai seragam sesuai gimana kalau itu disepakati? Atau coba kamu yang ngomongin. Ini kesepakatan kalian. Disiplin. Sudah masuk disiplin nggak? Kita tulis saja ya. Khusus sepatu ya. Kalimat positifnya? Apa? Memakai menggunakan atribut sekolah termasuk sepatu ya. Oke. Selanjutnya, kalau jam piket harus datang lebih awal. Kalau telat harus denda. Denda? Apa perlu? Tidak. Oke. Masih banyak yang tidak melaksanakan piket, berarti harus disiplin waktu. Masih banyak siswa yang belum sadar bahwa buang sampah sembarangan itu sangat berdampak bagi lingkungan. Bagus. Tapi sudah ditulis menghargai kebersihan. Banyak yang tidak merasa bahwa piket kelas itu sangat penting untuk bersama. Oke. Piket saat waktu pulang sekolah. Piket berarti harus menunjukkan piket ya. Datang tepat waktu. Peraturan yang disepakati tidak bermain handphone. Kayaknya poin baru. Menggunakan handphone jika apa kalimatnya? Menggunakan handphone jika diperlukan. Menggunakan HP untuk keperluan Belajar. jadi selain dari itu tidak boleh ya.
Oke. Kalau sekarang supaya prosesnya cepat, kita langsung Saya sebutkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau saya sebut kamu 9, berarti kamu pindahkan menggunakan HP untuk keperluan belajar. Tampaknya seperti apa, tidak tampaknya seperti apa. Contohnya, datang tepat waktu. Itu tampak kan? Kalau kamu datang kan tampak, kelihatan. Nah, sering hadir terlambat itu tidak sebenarnya dalam diri kita. Nah, ini yang kita mau hadirkan dalam diri kita. Bagaimana tampak dalam diri masing-masing. Bisa dipahami? Sekarang coba ambil satu poin. Sekarang saya tunjuk dulu supaya cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kamu nomor 9 ambil pindahkan ke tempat tabel ya. Nah, nomor 9 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semua yang mendapat angka 1 melaksanakan tugas tepat waktu. Tugas itu tampak. Sekarang yang tidak tampak seperti apa? Tulis. Yang dapat nomor 1, yang dapat nomor 2 menjaga kebersihan kelas. Tulis tampaknya seperti apa? Yang tidak tampak dalam dirinya seperti apa? Contohnya yang kita di atas, menyapa teman dan guru setiap hari, itu yang tampak. Tidak tampaknya acuh, cuek kepada teman. Supaya tabelnya boleh berbeda juga boleh kalau dipakai 2 kertas. Sudah tulis tampak semua ya? Mau pakai yang tidak tampaknya kertas berbeda ya? Boleh? Nggak usah, Pak. Oke, sudah semua, tidak apa. Ditempel. Nanti ditempel. Baru tidak lagi kan. Oke, sudah semuanya? Contoh, datang tepat waktu itu kalau semua pekerja mengerjakan tugas tepat waktu. Tidak, tugas tidak diberikan, itu tidak tampak. Atau bersikap positif misalnya, atau menghormati orang lain. Waktunya nulis. Saatnya jam 8 dimulai.
tadi dilanjutkan lagi tadi kertas yang dua tadi ditulis tempat dan tidak tempat. Yang tampaknya warna pink, yang mana? Pink tadi ya? Ya. Oke. Warna apa saja? Yang terakhir. Waktu kita sudah habis, sudah waktu saya sebenarnya teman-teman sekalian. Yang warnanya hijau strawberry tidak tampak, yang warna pink tampak seperti oke. Kita ada bentuk di belakang dan juga Tunggu aja. dan setiap item yang ditulis oleh murid tadi untuk wali kelas, setiap item tampak dan tidak tampak itu ditempel aja di setiap kelas. Di dinding itu dibebaskan nempelin banyak-banyak sesuai dengan item yang tampak dan tidak tampak. Kalaupun nanti dibikin dalam bentuk grafis atau poster. Oke, karena waktunya sudah habis, kita tabelnya tadi di sini akan terlihat tabelnya tadi. Saya minta tolong wali kelas untuk membantu yang mana dari perilaku nomor 1 tadi melaksanakan tugas tepat waktu itu terdengar, terlihat dan berperilaku. Nanti saya akan kirimkan di WA seperti apa caranya karena waktu sangat singkat sekali. Nah, sekarang kita masuk tabel impian murid tugasnya menghargai guru. Tulis sebanyak-banyaknya. Murid tugasnya apa? Menghargai guru, mendengarkan. Murid tugasnya apa? Tugasnya kerjain tugas, pokoknya semua banyak. Tulis sebanyak-banyaknya. Apa yang
belajar. Terus selanjutnya tulis lagi di kertas berikutnya karena waktunya singkat. Tulis tugas murid. Jadi murid bukan tugasnya apa, yang tidak boleh dilakukan murid apa, ditulis. Sekarang ditulis semua yang tidak boleh dilakukan murid. Yang bukan tugasnya murid itu seperti apa? Tulis. Di warna apa ya? Pink. Kalau sini kita restitusi sakit tidak bisa terkejar. Sebenarnya yang tadi ditanyakan ini proses restitusinya. Kalau keyakinan sudah bagus, insya Allah proses penyelesaian masalahnya nanti ke depan enak. Buat kita secara bersama, wali kelas, guru BK dan guru mata pelajaran tentu bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada anak. Oke, murid tugasnya bukan apa? Tidak boleh tidur, tulis. Apakah pokoknya nggak boleh teman, tulis lagi. Kalau yang sudah boleh pindah, guru tugasnya apa? Murid tugasnya belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari ranking 1. Yang bukan tugasnya murid, mengikuti teman. Selamat pagi Nak Roy. Selamat pagi, Pak. Kira-kira Nak Roy tahu nggak kenapa Bapak suruh menemui pas jam istirahat ini? Enggak tahu, Pak. Oke, Nak Roy boleh nggak Bapak tanya? Boleh, Pak. Emang ada apa sih, Pak? Jadi Nak Roy waktu diadakan tes asesmen diagnostik awal, Bapak melihat Roy melihat jawaban temannya yang di sebelah kanan. Apakah itu betul Roy melihat jawaban temannya? Betul, Pak. Memang saya tadi melihat jawaban teman saya yang duduk di samping kiri saya. Soalnya saya takut nilai saya rendah. Jangan hukum saya ya, Pak, dan jangan beritahu orang tua saya, Pak. Oh, baiklah Nak Roy. Bapak tidak akan menghukummu dan menyampaikan kepada siapa-siapa tentang peristiwa ini. Tetapi Roy harus tahu bahwa semua orang tidak ada satupun yang luput dari kesalahan. Iya, Pak. Saya menyontek karena soalnya susah sekali, apalagi selama ini saya belum pernah menjawab soal asesmen diagnostik awal. Apalagi soalnya saya murid baru di sekolah ini. Saya bingung, kok baru minggu pertama sudah ada tes yang seperti ini. Apa memang Roy tidak siap dalam ujian itu atau tidak tahu jadwalnya? Sudah, Pak. Jadwal tesnya sudah diberitahu waktu mau pas daftar ulang penerimaan siswa baru untuk di sekolah ini. Nak Roy, semua orang itu pasti pernah membuat kesalahan. Begitu juga dengan Bapak, tidak luput dari kesalahan. Karena kita kurikulum merdeka, kita menggunakan asesmen diagnostik awal. Nah, tadi itu apakah
kamu nyontek karena tidak tahu atau memang jadwalnya tidak diberitahu sama pihak sekolah? Sudah Pak, jadwal tesnya sudah diberitahu waktu mau daftar ulang penerimaan siswa baru di sekolah ini Pak. Waktu jadwal penerimaan siswa baru sudah disampaikan berarti ya. Iya. Kira-kira keyakinan apa yang Nak Roy percayai atas tindakan menyontek temannya tadi? Keyakinan yang saya yakini Pak, menyontek adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Harus lebih disiplin dalam membagi waktu belajar dan kita harus lebih baik lagi dalam bersikap. Apa langkah tindak lanjut yang Nak Roy harus lakukan ke depan? Saya akan lebih disiplin lagi dalam menggunakan waktu luang untuk belajar dan saya harus mengurangi waktu bermain saya yang sampai larut malam. Oke, bagus. Nah sekarang siapa yang kira-kira bisa membantu Roy untuk tidak begadang dan kebanyakan main game? Menurut saya itu diri saya sendiri dan mungkin bisa dibantu oleh orang tua saya. Oke, bisa minta tolong diingatkan orang tuanya supaya nanti kalau Roy kebanyakan main HP, orang tua bisa mengingatkan. Atau lewat dari jam berapa rencana Pak Roy, jam 12 misalnya harus sudah tidur, ingatkan. Boleh dilakukan itu? Bisa Pak. Oke, terima kasih Roy sudah mau sharing dengan Bapak. Bapak sebenarnya senang banget karena Roy sudah tahu nilai-nilai yang harus diterapkan ke depan atas keyakinan yang kita sudah buat dan sepakati. Siapa kira-kira yang bisa membantu Roy untuk tidak begadang dan kebanyakan main game lagi? Menurut saya itu adalah diri saya sendiri dengan dibantu oleh orang tua saya Pak. Oke, mudah-mudahan orang tuanya nanti bisa mengingatkan kalau Roy nanti banyak main game terus begadang larut ya. Diingatkan orang tuanya untuk menyampaikan itu ya. Iya Pak. Oke Roy, baiklah. Bapak berterima kasih karena Roy mau sharing dengan Bapak, terus mau menyelesaikan masalah ini sama-sama. Tidak Pak, seharusnya saya yang terima kasih kepada Bapak karena Bapak mau menuntun dan mengarahkan saya sehingga saya bisa mempertahankan nilai-nilai karakter saya dan saya harus lebih mandiri mewujudkan mimpi-mimpi saya ke depannya. Oke, Bapak sangat setuju tindakan Roy ke depan. Dengan peristiwa tadi kita bisa berkolaborasi dan mau mewujudkan karakter-karakter yang Nak Roy harapkan. Terima kasih Roy, sekarang sudah selesai masalahnya. Roy boleh kembali ke kelasnya. Baik Pak. Hai semuanya, saya Ketua OSIS SMA Negeri 3 Bontang mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru yang telah berusaha menuntut, mengarahkan, dan membiasakan kami menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah SMA Negeri 3 Bontang. Penerapan keyakinan kelas adalah hasil kesepakatan yang telah kami sepakati secara bersama sama teman kami di kelas. Lalu kami coba meyakinkan untuk penerapan nilai-nilai karakter di dalamnya. Jika dalam penerapan masih ada siswa yang tidak mengindahkan keyakinan kelas, maka proses penyelesaiannya dilakukan dengan langkah segitiga restitusi oleh guru kami. Semoga kedepannya seluruh warga SMA Negeri 3 Bontang mampu menerapkan budaya positif berlahan-lahan secara berkolaborasi demi mewujudkan nilai-nilai dan karakter profil Pancasila pada setiap murid. Segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hai semuanya, saya Ketua OSIS SMA Negeri 3 Bontang mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru yang telah berusaha menuntut, mengarahkan, dan membiasakan kami menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah SMA Negeri 3 Bontang. Penerapan keyakinan kelas adalah hasil kesepakatan yang telah kami sepakati secara bersama sama teman kami di kelas. Lalu kami coba meyakinkan untuk penerapan nilai-nilai karakter di dalamnya. Jika dalam penerapan masih ada siswa yang tidak mengindahkan keyakinan kelas, maka proses penyelesaiannya dilakukan dengan langkah segitiga restitusi oleh guru kami. Semoga kedepannya seluruh warga SMA Negeri 3 Bontang mampu menerapkan budaya positif berlahan-lahan secara berkolaborasi demi mewujudkan nilai-nilai dan karakter profil Pancasila pada setiap murid. Segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.